Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardita Mulia Hasanah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031112300033 STIE Suta Atmaja Subang semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan perusahaan studi kasus pada PT Sinar Mas Agro Research and Technology Tbk dan entitas anak tahun 2023. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SCMSI. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Nah, untuk rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Bisa kita lihat di sini yaitu untuk aktiva lancarnya yaitu ada Rp19.141.108 dan utang lancarnya yaitu ada Rp10.225.382 yang hasilnya akan menjadi 1,8720 dibulatkan menjadi 1,9 kali. Nah, artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 1,9 kali utang lancar, atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,9 harta lancar, atau 1,9:1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, jika standar rata-rata industri untuk current ratio itu adalah 1,5 kali, maka current ratio perusahaan tahun 2023 dikatakan baik. Lalu yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat atau quick ratio rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan, inventory. Untuk rumusnya yaitu quick ratio, acid test ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Nah, untuk inventory-nya yaitu ada Rp8.768.787. Nah, hasilnya adalah 1,0144 dibulatkan menjadi 1,0 kali. Nah, jika rasio cepat quick ratio perusahaan adalah 1 kali, ini umumnya merupakan indikasi yang baik dan sehat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang setara dengan pesaing di industri yang sama. Artinya perusahaan memiliki aset lancar yang sangat cair. Kas, setara kas, piutang, sekuritas yang dapat diperdagangkan, yang cukup untuk menutupi kewajiban lancar atau utang jangka pendek tanpa harus menjual inventaris. Lalu selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas yang dapat ditunjukkan dari ketersediaannya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Untuk rumusnya yaitu cash rasio sama dengan cash or cash equivalent dibagi dengan current liabilities, atau cash ratio sama dengan kas ditambah bank dibagi dengan current liabilities. Untuk di sini kita pakai rumus yang cash or cash equivalent dibagi dengan current ratio atau kas dan setara kas. Rp1.641.844 dibagi dengan Rp10.225.382. Hasilnya adalah 0,2 atau 20%.
Jika rata-rata industri rasio kas adalah 5%, perusahaan berada dalam memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Hanya saja perlu diantisipasi apakah penggunaan kas sudah dilakukan secara optimal karena rasio kas yang tinggi dicurigai karena manajemen belum melakukan pengelolaan secara baik. Artinya adanya kas yang idle, menganggur, dan tentu saja ini dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya ada rasio perputaran kas. Menurut James Ogill, rasio perputaran kas atau cash turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dapat dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal kerja bersih yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aktiva lancar. Untuk rumusnya yaitu rasio perputaran kas penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, untuk penjualan bersihnya itu ada Rp66.530.549. Lalu ada modal kerja bersih itu dari jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah liabilitas jangka pendek, yaitu Rp19.141.108 dikurangi dengan Rp10.225.382. Nah, dihasilkan Rp66.530.549 dibagi dengan Rp8.915.726. Kita dapatkan 7,462 dibulatkan menjadi 7,5. Nah, jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 5%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2023 dikatakan baik karena kondisinya di atas rata-rata industri. Lalu ada inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk rumusnya yaitu inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Untuk inventory-nya yaitu di sini ada Rp8.768.787. Lalu current asetnya yaitu Rp19.141.108 dan Rp10.225.382 yang akan mendapatkan hasil yaitu 0,983 dibulatkan menjadi 98%. Nah, jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 70%, kondisinya baik karena berada di atas rata-rata industri. Artinya perusahaan melakukan peningkatan inventory to net working capital dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Nah, yang pertama itu ada debt to asset ratio atau debt ratio. Debt ratio merupakan utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Untuk rumusnya yaitu total debt dibagi dengan total aset. Nah, total debt ini itu ada jumlah liabilitas Rp20.644.500 dan total asetnya itu ada Rp39.716.363. Nah, yang akan mendapatkan hasil yaitu 0,5197 dibulatkan menjadi 52%. Nah, jika rasio ini menunjukkan bahwa 52% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang tahun 2023. Artinya bahwa setiap Rp100 pendanaan perusahaan, Rp52 dibiayai dengan utang dan Rp48
rupiah disediakan oleh pemegang saham. Nah, 48 ini hasil dari 52 dikurangi dengan 100. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industrinya yaitu 35%, maka kondisi perusahaan untuk tahun 2023 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas rasio. Ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitasnya. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam kreditor dengan peminjam perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Untuk rumusnya yaitu total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, untuk total utangnya itu ada Rp20.644.500 dan untuk ekuitasnya yaitu Rp19.071.863 yang akan mendapatkan hasil yaitu 1,082 dibulatkan menjadi 11%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp11 untuk setiap 100 yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 11%. Dan jika standar industrinya adalah 20%, menunjukkan bahwa manajemen perusahaan cenderung konservatif untuk dalam keputusan pembiayaan, lebih memiliki untuk mengandalkan ekuitas, modal sendiri atau laba ditahan daripada utang. Ini membuat perusahaan lebih tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi atau penurunan pendapatan karena tekanan untuk membayar utang lebih kecil. Lalu ada long term debt to equity ratio (LTDTER). Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Untuk rumusnya yaitu ada long term debt dibagi dengan equity. Nah, untuk long term debt-nya itu dari jumlah ekuitas long term debt itu dari liabilitas jangka panjang yaitu sebesar Rp10.419.118 dan untuk equity-nya yaitu ada Rp19.071.863 yang akan mendapatkan hasil yaitu 0,546 dibulatkan menjadi 55%. Selanjutnya ada time interest earned. Menurut Jeffrey Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Hoom juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Nah, untuk rumusnya itu ada EBIT dibagi dengan biaya bunga atau interest, atau EBIT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga atau interest. Nah, untuk rumus yang kita pakai yaitu rumus yang kedua, yaitu EBT-nya laba sebelum pajak Rp1.108.886 dan untuk biaya bunganya yaitu ada Rp1.270.476 dibagi dengan biaya bunganya yang akan mendapatkan hasil yaitu 1,87 kali. Times interest earned adalah 1,87 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 1,87 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha sejenis 5 kali, dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 5 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya ada fixed charge coverage atau FCC. Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahun atau jangka panjang. Untuk rumusnya yaitu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa atau lease.
Nah, untuk kewajiban sewa atau untuk EBT-nya yaitu ada Rp1.108.886 dan untuk biaya bunganya itu ada Rp1.270.476 dan untuk sewa atau lease-nya yaitu ada Rp13.709. Lalu untuk biaya bunga yang dibawa adalah Rp1.270.476 ditambah dengan biaya kewajiban sewanya yaitu Rp13.309. Nah, hasilnya adalah 1,87 dibulatkan menjadi 2 kali. Nah, seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 2 kali, berarti perusahaan mampu menghasilkan laba operasional sebelum bunga, pajak, dan pembayaran sewa atau lease yang cukup untuk menutupi semua biaya tetap, beban bunga, dan kewajiban sewa atau lease sebanyak 2 kali. Karena hasilnya sama dengan rata-rata industri, ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada tingkat yang sebanding dengan pesaing dalam hal kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial tetapnya. Lalu yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Nah, yang pertama itu adalah perputaran piutang atau receivable turnover yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada over investment dalam piutang. Untuk rumusnya itu ada penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi dengan piutang. Nah, untuk penjualan kreditnya yaitu ada Rp66.530.549 dan untuk rata-rata piutangnya itu dari Rp2.209.148 ditambah dengan Rp2.766.321. Nah, dapat dihasilkan 13,37 dibulatkan menjadi 13 kali. Nah, artinya perputaran piutang adalah 13 kali dibandingkan dengan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 10 kali, maka dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap berhasil karena melebihi angka rata-rata industri. Nah, untuk menghitung rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, dapat digunakan rumus piutang rata-rata dikali 360 dibagi dengan penjualan kredit, atau jumlah hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Days of receivable yaitu 365 dibagi dengan 13 sama dengan 28 hari. Nah, syarat kredit yang diberikan apakah 2/10 net 60, maka hari rata-rata penagihan piutang dapat dikatakan cukup baik. Jeffrey Weston menyebutkan rata-rata jangka waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam 2 tahap berikut. Penjualan per hari yaitu penjualan dibagi dengan 360. 66.530.549 dibagi dengan 360 dapat dihasilkan yaitu Rp184.807. Hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang yaitu piutang dibagi dengan penjualan per hari. Nah, penjualan per harinya kan tadi sudah didapatkan yaitu Rp184.807 dibagi dengan piutangnya yaitu ada Rp4.975.469 yang akan dihasilkan 26,9 dibulatkan menjadi 27 hari. Perputaran persediaan atau inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan inventory berputar dalam satu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, maka semakin jelek, demikian pula sebaliknya.
Untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Penjualan itu ada Rp66.530.549 dan untuk persediaannya itu ada Rp8.768.787 yang akan mendapatkan hasil yaitu 7,558 dibulatkan menjadi 8 kali. Nah, rasio ini menunjukkan 8 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 6 kali, berarti inventory turnover lebih baik. Perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan, tidak produktif. Kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang, dapat dicari dari membagikan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu 360 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 45 hari. Perputaran persediaan dalam hari dari rata-rata industri misalnya dapat dicari 360 per 20 adalah 50 hari. Ini berarti terdapat percepatan 5 hari perubahan persediaan menjadi piutang. Perputaran modal kerja working capital turnover. Nah, perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal yang berputar selama satu periode atau dalam suatu periode. Nah, dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Untuk penjualan bersihnya itu ada Rp66.530.549 dan untuk modal kerjanya itu dari jumlah aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Itu dapat hasil Rp66.530.549 dibagi dengan Rp8.915.726 dapat hasil 7,4 kali. Nah, perputaran modal kerja sebanyak 7,4 kali, artinya setiap 100 modal kerja dapat menghasilkan 7,4 penjualan. Rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali. Keadaan perusahaan dinilai baik karena di atas rata-rata industri. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk rumusnya itu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Nah, penjualan itu ada Rp66.530.549 dan untuk total aktivanya yaitu ada Rp20.575.255 mendapatkan hasil 3,2 kali yang artinya setiap satu aktiva tetap dapat menghasilkan 3,2 penjualan. Rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 5 kali. Berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenisnya. Selanjutnya ada total aset turnover. Total aset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Untuk penjualan yaitu Rp66.530.549 dan untuk total aktivanya itu ada Rp39.716.363 mendapatkan hasil 1,67 dibulatkan menjadi 1,7 kali yang artinya setiap satu aktiva tetap dapat menghasilkan 1,7 penjualan. Rata-rata industri total aset turnover adalah 2 kali. Maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik, artinya perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada yang keempat, ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberi ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Nah, untuk profit margin on sales itu margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.
Untuk rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Nah, untuk penjualan bersihnya itu ada Rp66.530.549 dan untuk harga pokok penjualannya itu ada Rp59.769.666 Untuk salesnya yaitu penjualannya itu ada Rp66.530.549. Didapatkan hasil yaitu 0,10 dibulatkan menjadi 10%. Nah, jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 5%, maka margin laba perusahaan baik karena berada di atas rata-rata industri. Yang kedua itu ada hasil pengembalian investasi return on investment atau ROI. Nah, hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama return on investment atau ROI atau return on total asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam pengelolaan investasinya. Nah, untuk rumusnya yaitu ada earning after interest and tax EAT dibagi dengan total aset. Nah, untuk earning after interest and tax-nya itu ada Rp917.870.000. Nah, untuk earning after interest and tax-nya itu ada Rp917.870.000 dan dibagi dengan total asetnya yaitu ada Rp39.716.363, mendapatkan hasil 0,02 dibulatkan menjadi 2%. Nah, perhitungan ROI menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 2%. Kemudian jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 5%, berarti masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Selanjutnya ada hasil pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE). Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Nah, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Untuk rumusnya yaitu ada earning after interest and tax EAT equity. Nah, untuk EAT-nya itu ada 917.870.000 dibagi dengan 19.771.863 rupiah. Return on equity ROI-nya yaitu 0,04 dibulatkan menjadi 4%. Perhitungan ROI menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 4%. Namun, jika rata-rata industri untuk ROI adalah 2%, berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata industri. Yang terakhir ada laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock. Nah, ini sudah ada di hitungannya yaitu mendapat 320. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.